Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ashabihi azwajihi dzurriyyatihi ajma'in. Bima khusus istiqbal al-ashhad al-madaliyyin al-mudarra'an wa khusulan mu'allifi hadzal kitab wa al-amir Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Alam Al-Samsuddin Abi Abdullah Muhammad Rasul Syafiq wa jami'an ulama Islam Indonesia wa jami'an muassisi jami'an nahwu kalam wa jami'an masyayikh awal wa akhir wa usuli mukmin wa khususan ya Hamid bin Abdullah bin Umar Rasulullah وموصلنا لحد عبد الله بن علوي بن محمد الحارث الحرادي ووصلنا الحمد بن علي بن هاشم يحيى بن الغن والى جميع اولياء هذه البلده والى جميع من عمل هذا المصلى بستان العلوم والى جميع ابائنا وامهاتنا ولمشايخنا وتلاميذنا واولادنا وذرياتنا وذوي الحقوق الواجبه علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بنية الدعاء والقبول شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن بعد حضرة المحترمين para alim, para kiai, para ustaz, tokoh masyarakat, kita sekalian, para bapak, para ibu, jamaah muslimin, muslimat, Lampung Jaya rahimahullah. Syukur alhamdulillah kalau niku pun ada pada saya kasih itu takdir kata setiap yang saya sehingga kalau niku pun ada di saya sampai melambai terkait Allah Taala ini pun niku melambai salat fardu maghrib kalian berjamaah dilanjutkan salat sunat ba'da maghrib dan terus akan rutin nanti berprogram kami yaitu pengawasan kitab fikih, kitab al-Quran, nanti buku sakit istimewa serius, nanti buku sakit terserta bahannya amal kita kelak benteng wonten ing yaumul qiyamah. Mugi-mugi kalian pada pengawas bisa-bisa kula lan serius, bisa-bisa keluarga kula lan serius. Dan masa yang serta oleh saya bisa diterima Allah Taala. Amin. Allah tahu pada kita dan kepada cucu kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana pada saat ini kelahiran beliau kita rayakan, yaitu kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka dalam bulan Rabiul Awal ini kita bertanya amal salawat kepada Nabi Muhammad. Insyaallah kalian berkait salawat beliau pada saya. Insyaallah kita akan diambil satu asal syafaat Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu saya yang mulia, alhamdulillah sempurna rukun-rukunnya sholat ini sudah kita lalui bersama.
di mana rukunnya salat itulah yang paling menentukan salat itu sah atau tidak. Dengan catatan syarat-syarat salat sudah kita penuhi. Dalam arti ketika kita sudah memenuhi syarat-syarat salat, baik syarat wajib maupun syarat sah, lalu kita memasuki ritual salat itu sendiri, otomatis rukun-rukun salat ini semuanya harus kita penuhi. Kalau kita perhatikan dalam rukun-rukun salat itu ada beberapa keunikan, di antaranya yaitu ada satu pekerjaan tapi beberapa rukun bisa terlampau, karena biasanya dalam satu pekerjaan itu satu rukun atau dua rukun. Sebenarnya ketika kita berdiri itu yang termasuk rukun, yaitu berdiri itu sendiri rukun bagi yang mampu. Mari kita takbir disertai dengan niat. Dan dengan urutan niat dia, niat berdiri takbir, lalu baca Fatihah. Semuanya ada dalam keadaan kita berdiri. Terus ada lagi ketika kita tasyahud akhir, duduk terakhir, itu juga ada beberapa rukun bisa kita lakukan dalam satu kali pekerjaan. Yang pertama yaitu tasyahud akhir itu sendiri, dimulai dari at-tahiyyatul mubarakatuh terus terakhir. Tahiyat itu bacaannya sampai ditutup dengan pembacaan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Ketika kita mengucapkan illallah, kita dianjurkan telunjuk tangan kita yang kanan itu medal. Asyhadu an la ilaha illallah. Ketika membaca illallah, telunjuk tangan ini kita keluarkan. Kan yang awalnya asyhadu an la ilaha illallah. Dan posisi kita, pandangan kita beralih ke pucuk ibu gunung. Kita kalau sholat kan harus menghadap kiblat. Anjurannya kiblat itu kita tatapan wajah kita itu menghadap ke tempat itu. Kecuali ketika kita membaca dua kalimat syahadat, yaitu tepatnya ketika membaca asyhadu an la ilaha illallah, tangan kita keluarkan ini, tinggal ini asyhadu an la ilaha illallah. Ya, boten mulai awal kita anggar imam sinten niku. Oleh kajian kita salam, kita mengeluarkan tangan ketika kita membaca illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Lalu posisi pandangan kita beralih ke sini, ke pucuk ibu. Ini simbolnya apa? Simbol dari kita mengeluarkan tangan telunjuk kita, itu simbol dari Allah itu satu. Tiada Tuhan yang wajib disembah illallah kecuali Allah Ta'ala. Dengan kita memberikan isyarat, telunjuk tangan kita keluarkan dari posisi tangan yang berada di atas lutut sampai terakhir, sampai fil alamina innaka hamidum majid. Lalu kita ini membaca doa, terserah mau doa apa, doa yang penting berbahasa Arab bisa kita baca. Kalau doanya luarnya bahasa Arab, dibaca dalam hati, ditambah sholawat. Nah, kalau ingin nanti harus dijajah menawi sakit diamalkan. Tak derenge salam mantune fil alamin innaka hamidum majid niku kula diparingi guru kula
Kengken ngamalaken mau selawat sing bunyinya gitu. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi ballighna nazuru. Sing itu. Tak derenge salam niku. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi ballighna nazuru. Lek ditinggal artine ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi do pangeran kula sholli ala Muhammad mugi tambahi rahmat tertuju dumateng Kanjeng Nabi Muhammad. Ya Rabbi ballighna nazuru, ya Rabbi do pangeran kula ballighna sampai akan kula nazuru saged ziarah dumateng Kanjeng Nabi. Niku faedah ini insyaallah jenengan diparingi kesempatan atau ditakdir saged ziarah datang makam Kanjeng Nabi. Tentunya kalian nglampahi ibadah haji atau umroh. Mosok ada dolan tok teng mriku. Teng Mekah tok. Napa teng Madinah tok kan emang iki. Ibadah ziarah. Sing langsung teng Madinah nggih wonten. Tapi niatnya DKI misalnya. Tapi sing afdol kalian nglampahi ibadah haji atau umroh. Saya oleh haji ini daftar tepi. Ya umroh sewaktu-waktu kita daftar tahun itu juga kita juga bisa. Dan itu kalau rasakan sekitar 3 tahun dari ngamalaken niku. Kalau ngamalaken niku mboten di salat wajib dok. Tapi salat-salat kayak kalau amalaken saking kepinginnya pingin saged mriku. Ya nopo senengnya nggih orang yang selama ini kita bacakan sholawat, orang yang saat ini kita lulukan, kita bisa dilatih saged ziarah dumateng makamnya. Padahal terus saya dawuh dengan Nabi, barang siapa yang ziarah ke makamku sama dengan dia ziarah ketika aku masih hidup. Mengapa demikian? Karena kita betul-betul kehidupannya Kanjeng Nabi. Terus yang saged ziarah dumateng makam Kanjeng Nabi sami kali manggi Kanjeng Nabi ketika tasik gesang. Iku faedah ziarah dumateng makam Kanjeng Nabi. Monggo menawi jenengan boten enten uzur tiap-tiap sholat kali ngerantos imam niku mau salam kali dewasa itu. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi ballighna nazuru. Sing mantep ya. Insyaallah saged ditakdir saged ziarah dumateng makam Kanjeng Nabi. Kula ijazah dumateng panjenengan saya nggih. Ajastukum. Jenengan maos, jenengan jawab kok itu nggih. Ajastukum. Nggih. Lek diterjemah kula ijazahkan dumateng panjenengan saya. Jenengan jawab ya kok itu kula terang. Sampai kali itu yang nikah ya lagi kobil itu nih lagi. Untuk bacaan tanya sendiri sejarahnya sudah kita bahas, yaitu oleh-oleh dari peristiwa pertemuannya Kanjeng Nabi kalian Allah Ta'ala. Saking sayang Kanjeng Nabi sampai buatan kepingin Allah Ta'ala hanya mendoakan dirinya sendiri saja. Tapi Kanjeng Nabi tak seiring dumateng umatnya, baik umat yang kepanggil Kanjeng Nabi maupun umat-umat yang akan datang. Dan umat-umat yang akan datang inilah umat-umat yang sangat dirindukan Kanjeng Nabi. Nanti Kanjeng Nabi niku kempal-kempal kali para sahabat. Niku Kanjeng Nabi dawuh ngeten. Nek ditinggali hadisnya panjang apa itu cerita hadis berupa cerita. Aku sangat merindukan seseorang. Terus akhirnya para sahabat niku menyangka berarti sing dirindukan jenengan adalah kula Kanjeng Nabi. Karena kula sedaya niki adalah orang yang sangat mendukung panjenengan. Tidak, aku sangat merindukan kekasihku. Lagi kekasih jenengan berarti kan kula niki terus sahabat. Niku sahabat GR. Karena memang sahabat itu selalu menyertai Kanjeng Nabi
dalam masa sulit, dalam masa perjuangan. Makanya ketika sahabat kirim itu patut mau. Akhirnya Kanjeng Nabi jawab, panjenengan saya itu adalah sahabatku. Yang aku rindukan adalah kekasihku. Kalau istilah kangen itu berarti terkasih ya. Ternyata apa? Isi kekasihnya Kanjeng Nabi itu. Kanjeng Nabi jawab, kekasihku adalah orang yang hidupnya jauh dari aku, yang hidupnya boten nututi Kanjeng Nabi maksudnya. Tapi mereka mau beriman kepada, mau masuk Islam. Lek panjenengan saya nututi kula beriman teng kula wajar. Langsung panggil piye? Sing betul wajar itu lek kepanggil Kanjeng Nabi betul beriman itu betul wajar. Karena Kanjeng Nabi niku mendakwakan Islam niku disertai mukjizat. Sing betul percaya mawon berarti saking atas-atasnya hati. Sedangkan umat-umat di masa yang akan datang setelah Kanjeng Nabi yaitu tunggali golongan saya adalah umat yang dimana kita semua boten nate kepanggil Kanjeng Nabi, cuma tahu cerita mawon, tapi kita ini dikasih hidayah Allah Ta'ala sadar beriman kepada Kanjeng Nabi. Itulah yang dididik Kanjeng Nabi. Oleh karena itu Kanjeng Nabi nemen abote dumateng umat-umate, baik umat sing rupa sahabat, yaitu sahabat itu yang sing nututi Kanjeng Nabi, berjumpa dengan Nabi dan beriman, atau umat-umat sing boten kepanggih Kanjeng Nabi, yaitu seperti kita semua. Sehingga ketika Allah Ta'ala mendoakan Kanjeng Nabi itu istilahnya usul. Istilah usul. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Kan Kanjeng Nabi ini. Akhirnya Allah Ta'ala jawab, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu jawaban Allah Ta'ala. Selamat bagimu ayat Nabi wahai Nabi. Allah Ta'ala itu membuat Nabi manggil Nabi itu dengan panggilan Muhammad. Selalu memanggil dengan gelar. Gelarnya Kanjeng Nabi. Semoga selawat dan salam tercurah kepadamu Nabi. Betul nanti jabal Muhammad betul nanti betul. Datang Nabi itu nih langsung ya Musa, ya Isa, ya Adam itu di Quran ini. Tapi Kanjeng Nabi mesti mau manggil dengan panggilan gelar. Saking mulianya Kanjeng Nabi didoakan oleh Allah Ta'ala dengan doa keselamatan, rahmat dan lain sebagainya. Ini Kanjeng Nabi itu langsung ini dua teman. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Mungkin Allah Ta'ala keselamatan bagi kula dan juga bagi ibadah. Napa niku hamba jenengan yang saleh-saleh. Terus hamba-hambanya Allah Ta'ala termasuk umat Nabi niku boten luput dari doa-doa kita tiap hari. Karena bacaan tahiyat itu kita baca tiap hari. Jadi selama orang Islam itu saling mendoakan satu sama lain. Makanya dalam doa ketika kita selesai membaca Fatihah, Rabbi firli wali walidayya, niku ditambahi walil mu'minin amin. Lek menawi ditambahi walil mu'minin amin, niku dungane cepet-cepet. Kenapa? Karena sifatnya umum. Saking katanya orang mukmin. Dan kita mendoakan orang lain itu betul rugi. Justru yang rugi ketika kita berdoa hanya untuk diri kita sendiri. Kita beramal hanya untuk diri kita sendiri, itu rugi sekali. Kenapa? Karena kita tidak menebar kebaikan pada yang lain. Padahal ketika kita beramal, kita lihatkan orang lain kepada orang lain, terutama kepada kedua orang tua kita, tidak sampai mengurangi pahala kita. Lek jalan nanti gak kurang aja gitu. Kita sedekah uang 1 juta untuk pembangunan musola,
kita khususkan untuk kedua orang tua kita. Kita juga ini keberatan. Belajar matematika, ya tidak boleh ya ini. Kan melajeng terbiasa sebagai diusulkan untuk orang tua kita. Tapi saking welasnya Allah Ta'ala, kita meniatkan kepada kedua orang tua, tapi kita juga mendapat pahala yang sama, tidak sampai mengurangi pahala kita. Kok sakit kan? Karena Allah Ta'ala Maha Kaya akan anugerah. Sehingga ada anugerah sehingga dalam nanti itu mengerang. Apa mengerang ada rugi barang? Kan maksudnya? Kalau kasar itu. Pun dalam bacaan dalam sujud terakhir itu ada rukun yang berupa tasawuf akhir ditutup kali dua kalimat syahadat itu termasuk rangkaian dari tahiyat akhir atau tasawuf akhir. Mari kita rukun selanjutnya yaitu pembacaan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad paling sedikit. Dan jangan tinggi sesungguhnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ditambahi sayyidina. Apa kok kita ini memanggil Rasulullah dengan pakai adab, pakai etika, pakai tata krama. Bukti apa? Nomor itu senang. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah semoga keselamatan tertuju dumateng Muhammad. Langsung nyebut nabi ini. Padahal pengeran nyebutkan nabi bukan nanti langsung nabi ini. Mesti ngomong kanjeng nabi, rasul. Jadi umatnya yang kaya benar. Kalau kita tambah sayyidina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Allah mugi-mugi sholawat salam terlimpah dumateng junjungan kita. Junjungan itu sayyidina junjungan Allah atau tuan kita Nabi Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad dan juga keluarganya. Terus kama mulai ala sayyidina Ibrahim terus sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu sunah saya itu. Sing paling sing fardhu itu Allahumma sholli ala Muhammad minimal itu. Atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Niku tok sing fardhu. Lek ditambahi mukuri itu sunah. Halil benar. Mari kita salam. Salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Minimal kita membaca itu 3. Ketika urutan yang kedua, ketika duduk kita ini bisa melampaui 3 rukun sekaligus. Mari kita sholat itu tidak terlepas dari yang namanya sunnah-sunnahnya. Kita selama ini membahas syarat wajib, syarat sah, sekaligus rukun itu masih wajib, sing wajib. Tapi alangkah baiknya biar sholat kita ini berkualitas juga ditambahi kalian sunnah-sunnahnya. Orang yang melaksanakan sholat antara dia mengerjakan sunnah-sunnahnya kalian boten niku beda. Walaupun sama-sama ketika kita sholat berjamaah sama-sama 27 derajat. Tapi ada yang gede, ada yang cilik, ada yang lemah, ada yang buru. Jadi setelah kita membahas tentang rukun-rukunnya sholat, selanjutnya pasal di kitab ini yaitu menjelaskan tentang sunnah-sunnahnya sholat. Sunnah-sunnah sholat itu wonten sing dilampahi sadurunge sholat, wonten sing dilampahi wonten di jero sholat. Napa niku? Yang pertama kita akan membahas sunnah-sunnahnya sholat ketika sholat itu belum dikerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu sunanuha qabla dukhuli fiha syai'an. Adapun sunnah-sunnahnya sholat sebelum masuknya kita melaksanakan sholat itu ada 2. Yang nomor 2 al-adhan yaitu adhan. Wa huwa lughatan al-i'lamu
Adzan itu secara bahasa adalah pemberitahuan. Terus adzan itu menjadi ciri khas waktu sholat sudah masuk. Wasar'an adzan secara syara adalah dzikrun maksusun i'lami bi dukhuli fi sholatil mafrudatin. Adalah zikir atau bacaan khusus untuk pemberitahuan akan masuknya waktu sholat fardu. Karena sholat fardu itu jumlahnya ada 5, berarti kita disunahkan adzan 5 kali, baik di masjid maupun di mushola, terutama untuk sholat berjamaah itu disunahkan adzan. Tapi dengan babi adzan itu wonten kriteria ini. Selain bacaannya itu tidak boleh diganti dengan yang lainnya. Syaratnya orang yang adzan itu kedah balik, kedah Islam, kedah balik. Berarti lewat lari alis adzan keberasaan kesunahan. Apa asal ganjaran? Asal yaitu ganjaran kita mendidik anak untuk terbiasa adzan dengan harapan nanti kalau besar dia bisa memperjuangkan syariat Islam. Lalu adzan itu syaratnya kita balik. Kalau lari ahli adzan dia bukan asal kesunahan, tapi asal fadilah kita ini mendidik anak untuk dipersiapkan untuk masa depan kita. Termasuk komat juga anjurannya atau syaratnya harus balik. Tentunya kemauan kersane asal ganjaran lek menawi jenengan niat ngajari lari di adzan mawon. Di komate mangke sing balik sing ageng. Kersane boten tertinggal semuanya. Salah adzan tidak boleh syarat, komate memenuhi syarat gara-gara sing adzan kali komate ini jenengan. Dan diambil jalan tengah. Karena kita juga punya niatkan mempersiapkan generasi muda untuk terbiasa memperjuangkan agama. Tetap itu harus kita rawat. Kita jangan sampai misalnya ini arek nang mushola, sakit pun sampai nggarai lari itu trauma bawa ketemu sholat. Kita biarkan aja. Aja samping dikandani. Pun di sana nih. Lek di sana mungkin malah trauma, tidak belum malah langgar. Dikandani, tidak boleh ngambil dengan mushola, terutama ketika sholat, biar terbiasa. Jadikan mushola kita ini ramah anak. Sekiranya mushola yang kita tempati itu disering lari. Tujuannya nanti kalau sudah dewasa mereka sudah terbiasa datang ke mushola. Untuk lafaznya adzan ini tidak boleh diganti, yaitu bacaan takbirnya 4 kali, terus yang lainnya 2 kali. Terus yang terakhir ditutup dengan kalimat tauhid 1 kali. Itu istilahnya tidak bisa ditawar karena sudah maktur. Maktur itu ajaran langsung dari Kanjeng Nabi berupa hadis. Kalau tiang adzan dalam lafaz lain berarti bukan termasuk adzan. Yang kedua yaitu iqamah. Wal iqamatu iqamah wa masalu aqamah. Summa sumyabihi itu summa sumyabihi. Iqamah itu secara bahasa artinya jumeneng atau berdiri. Berarti ketika ada orang qomat kita ini diharuskan berdiri sesuai dengan namanya qomat itu berdiri maksudnya. Dan ini juga zikirnya maksus tertentu berasal dirubah. Wa inna ma yusra'u kullun minal adzan wal iqamah al-maktubah. Dan adzan dan iqamah ini khusus untuk sholat wajib, sholat fardu. Wa ma ghairuha,
Untuk sholat sunat, contohnya terawih, contohnya sholat berjamaah maksudnya, sholat berjamaah terawih, sholat berjamaah tasbih atau jenazah, fayunada laha as-sholatu jami'ah. Niku mboten asal damel adzan kali qomat, tapi memakai istilah as-sholatu jami'ah. Atau sebanding lampai terawih mboten qomat pun. As-sholatu jami'ah, kerana sholat sunat. Atau kita mau sholat jenazah, as-sholatu jami'ah. Atau sholat tasbih berjamaah, as-sholatu jami'ah. Aslinya yang dianjurkan berjamaah itu satu. Untuk sholat sunat, niki anjurannya sholat sendiri dan di rumah. Tapi ada pengecualian. Jadi secara teori sholat fardu itu dikerjakan di masjid atau mushola. Kalau sholat sunat waliane dikerjakan di rumah. Kok wonten kersane rumah yang boten gersang. Nek kabeh dilampai mushola masjid, umah ndak iki jamaah blas, ndak iki apa? Ndak iki ibadah blas. Padahal baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Tidak ada nopo pembagian. Tapi ada sholat sunat yang juga ada anjuran berjamaah. Tidak semuanya maksudnya. Contohnya sholat apa itu terawih. Itu anjurannya bukan berjamaah, tapi berjamaah. Kenapa? Ada nilai siarnya. Siar kalau orang Islam itu kompak berjamaah, tidak hanya untuk sholat fardu, tapi juga sholat itu dilampai di masjid atau mushola, nilainya lebih afdal ketimbang dilampai di angka. Pun seputar semestinya sholat atau yang lainnya, ayo kesempatan di rumah dalam materi. Nah, terengnya kita membahas sunat-sunat sholat yang lainnya. Ibu-ibu biasa ya. Kalau niatnya untuk tadrib kita niku ngajari tentang murid-murid kan biasa ngoten nggih, agar murid-murid itu terbiasa sholat duha di rumahnya nanti kalau sudah lulus tambah saya. Tapi kalau tidak ada unsur apa-apa, dianjurkan sholat duhanya niku biasa sendirian. Terus yang dimaksud sholat berjamaah afdhalu min sholatil fardhi bisab'in wa isrina darajatan. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan selisih 27 derajat. Niku maksudnya sholat fardu. Sana sholat sunat. Karena antara sholat fardu kali sunat niku beda jauh. Betul mirip tapi jauh. Termasuk nilai derajatnya gitu. Satu rakaat sholat fardu niku saged ditempel kalian sholat sunat 70 rakaat. Padahal satu rakaat ini perbandingannya sampai 70 rakaat. Kulo mireng dua keterangan. Yang pertama mengatakan satu rakaat sholat fardu berbanding 70 rakaat sholat sunat. Wonten sing beda malih. Satu rakaat sholat fardu berbanding 1000 rakaat sholat sunat. Saya berbeda. Kata perbedaan antara sholat fardu kali sholat sunat. Biasa saya ya berambu. Dan jangan niat ngajari putrane monggo kalian berjamaah. Tapi betul asal pitur-pitur ya. Betul orang ya. Saya pernah mendapatkan sholat duha. Ya. Tapi niatnya sendiri. Buat sholatnya bareng-bareng tapi sholat yang bareng. Betul niat berjamaah. Betul apa? Karena yang afdal memang sholat sunat itu dikerjakan sendirian dan di rumah. Salah di masjid di rumah. Kemarin itu nih, ya.
Nggih. Lo selawat ya? Puasa selawat ya? Nggih. Mboten napa-napa. Masih selawat fardu mboten napa-napa. Keranten sunat lintune. Fil alamin. Nggih. Ya niku sunat hukumnya Pak. Nggih. Badhe niku. Sampai selawat niku nggih. Para tersalam. Masih salat fardu mboten apa-apa. Tapi kira afdal. Terus mau selawat Allahumma sholli ala Muhammad niku minimal. Lek ditambah ya sunat. Lek mboten ditambah salam. Langsung salam pun. Karena urutannya mantan tahiyat, tasawuf ya, terus selawat, baru salam. Jadi cepet-cepetan. Allahumma sholli ala Muhammad salam. Ya, niku pertimbangannya keranten sholat kata. Lagi wajah soyo, ndak mari-mari terawih ini. Mungkin penggemarnya kirang ya. Lek sholat terawih cepat, kata penggemar. Mana ya langgar kono cepat, kene suwe. Pindah. Ya lah anu. Nggih. Tumak nina niku wonten dua pendapat, satu ngikut pada rukunnya, satu menjadi rukun tersendiri. Sing menjadi rukun tersendiri ku pendapat sing dibahas di kitab niki. Terus ketika rukuk kedah wonten tumak nina. Rukuk niku rukun tersendiri, tumak nina rukun tersendiri. Berarti ketika rukuk kita mengerjakan dua rukun. Wonten pendapat sing mengatakan tumak nina itu adalah kelengkapan dalam pelaksanaan rukun itu sendiri. Dan terus ketika rukuk kedah wonten tumak nina itu sunggal niku. Lek wonten tiyang rukuk mboten tumak nina berarti mboten dikatakan rukuk. Wonten. Nah, dilo kok rukuk tumak nina itu. Hitungan insyaallah minimal 3 detik. Ya. Maksimal 3 detik. Soalnya mau subhanallah toh. Subhanallah, bukan tekan. Subhanallah, paling 2 detik orang berikutnya. Ada sakit ya mau subhanallah itu. Kalau diresapi, kersane seratnya sakit, khusus. Kita boleh, moga. Halo, siwakan. 70 tanpa siwakan, nggih, leres niku hadis niku. Maksudnya perbandingannya sholat tiyang sing siwakan kali mboten niku sampai 70 perbandingan tiyang ndamen siwak, sholat ndamen siwak kali tiyang mboten ndamen siwak sampai 70. Kalau ukuran derajat 27 sami. Kalau sama-sama berjamaah lho nggih. Sami 27, tapi afdalan tiyang sing ndamen siwak menika. Selisihnya sampai 70. Kata sadar jenengan lek tiap kali mau sholat niku siwakan. Siwakan niku ajarane damel kayu arok. Niki arok ngene. Lek mboten ten kali berban. Lek mboten ten kali niki napa bae. Semuanya bisa. Asalkan kita niati siwakan. Tiap-tiap mau sholat emang gajarannya apa? Kalau jelas di Pulau Tala ini loh, Pulau Jancang. Buatan kali sholat kalau setiap pekerjaan yang baik itu diajarkan bersiwak dulu. Namun ya, wonten malih dilanjut pada pertemuan yang akan datang.
saking kula menawi wonten salebete nyuwun agung mboten menawi kula saged dados ilmu manfaat barokah fitini wa dunya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka nasta'in Akhiran wallahu